Selamat malam semuanya. Mari kita mulai Bible study kita pada malam hari ini. Kita berdoa dulu ya Bapak Ibu. Saya minta dengan hormat, Kak Oce bisa berdoa buat kita semua. Silakan Kak Oce. Kita berdoa. Ucapan syukur, terima kasih untuk pertolongan dan kasih Tuhan di malam hari. Kami bersyukur punya kesempatan yang baik untuk Tuhan tolong kami, terutama Mbak-Mu, Bu Susan yang akan memandu kami, menyampaikan materi PA malam hari ini. Tuhan tolong sehingga boleh memberikan pengajaran yang baik sesuai dengan kebenaran firman-Mu, memberkati kami semua yang boleh mengambil bagian di pertemuan malam hari ini. Terima kasih. Rekan-rekan kami yang belum juga bergabung, kiranya Tuhan tolong sehingga boleh dapat bergabung bersama-sama dengan kami. Mulai PA kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar mengenai suatu kebenaran firman Tuhan dari Lukas 4 ayat 42 sampai 44. Saya rindu kita semua membuka Alkitab kita dan kita membacanya. Baik, saya minta dengan hormat. 42 dibacakan oleh Koyupi, 43 oleh Meira, dan 44 dibacakan oleh Om Yosua. Bisa tolong dibacakan? Demikianlah firman Tuhan. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Terima kasih atas pembacaan firman. Mari kita baca firman Tuhan yang serupa yang diambil dari Markus 1 ayat 35 sampai 39. Saya akan baca. Yesus mengajar di kota-kota lain. 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan ya. Untuk mengawali mungkin sedikit informasi yang perlu saya berikan adalah Injil Matius, Markus, dan Lukas ini disebutnya Injil sinoptik atau Injil yang mirip atau serupa ya. Penulisan yang ada di Matius, ada juga penulisannya di Markus, dan ada juga penulisannya di Lukas. Ada referensi yang mengatakan bahwa yang menjadi sumber referensi Matius dan Lukas itu adalah Markus. Tetapi ada juga yang mengatakan enggak juga. Ada juga yang bilang Matius ditulis lebih dulu. Tapi kita tidak memperbincangkan itu. Fokus informasi yang mau saya berikan adalah ketiga Injil ini mirip isinya ya. Karena itu tadi saya baca ayat yang samanya itu dalam Lukas 4 ayat 42 sampai 44 itu ada di Markus 1 ayat 35 sampai 39. Kita bisa lihat di sini ya. Di Lukas 4 ayat 42 dia menuliskan pada suatu ketika Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Nah, sedangkan di Markus 1 itu sangat jelas apa yang dilakukan Tuhan di tempat yang sunyi tersebut, yaitu pagi-pagi benar pada waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi keluar, dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, kita garis bawahi ayat ini. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini kita melihat untuk memahami apa yang menjadi prioritas dalam pelayanan Yesus. Serta setelah kita memahami itu, marilah kita juga bisa merenungkan bagaimana kita bisa meneladani fokus Yesus dalam hidup dan pelayanannya, serta mengaplikasikan pesan-pesan kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini tujuan dari pembelajaran kita malam hari ini. Jadi, kalau kita lihat di Lukas 4 ayat sebelumnya, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat ya. Kalau kita lihat kan, bahwa di ayat yang ke-1 sampai ayat 13 di situ kita bisa membaca bagaimana Yesus dicobai di padang gurun sebelum dia memulai pelayanannya. Karena setelah dia menang, dia kembali ke Galilea dan mulailah dia pelayanannya walaupun awal pelayanan dia tempat kelahirannya dia ditolak di sana. Tetapi kita lihat di dalam rumah ibadah di Kapernaum Yesus mengajar
Dan ayat 32 mengatakan orang-orang banyak itu takjub akan pengajarannya. Nah, kemudian kita juga bisa lihat bahwa di ayat 36 orang bilang, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Jadi mujizat Tuhan terjadi di situ ketika Yesus mengusir roh jahat dan ketika Yesus mengajar. Kemudian juga kita lihat Yesus mengadakan mujizat menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Jadi setelah dia dari rumah ibadat itu, habis mengajar, mengusir setan, Yesus juga ke rumahnya Simon. Di situ ibu mertua Simon demam keras dan Yesus menyembuhkannya. Kemudian ayat 40 nih ya, ketika matahari terbenam, berarti sore-sore ya, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya. Jadi semua orang begitu melihat mujizat, wah langsung semua berbondong-bondong datang yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia, Yesus ya, meletakkan tangannya atas mereka dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Nah, kita lihat bahwa sebelum ayat 42, di ayat 31 sampai 41, kita bisa membaca ada begitu banyak mujizat yang Yesus lakukan. Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Sehingga popularitas Yesus meningkat. Dan banyak orang yang mencari dia. Kita lihat apa yang menjadi fokus Yesus pada panggilannya. Tetap walaupun Yesus populer, Yesus mengadakan mujizat dan banyak orang yang membutuhkan Yesus. Pasti orang banyak yang sakit, dia membawa orang-orang sakitnya untuk disembuhkan. Orang-orang yang kerasukan setan dibawa kepada Yesus untuk diusir. Tetapi yang pertama, Yesus nggak pernah memulai pelayanannya tanpa doa. Lihatin, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Itu kan ketika hari sudah siang. Di sini Lukas menyebutkannya hari siang. Tetapi kalau kita baca di Markus, di awal Yesus itu cari tempat sunyi untuk apa? Untuk berdoa. Jadi Yesus tidak pernah meninggalkan jam doanya. Yesus memilih tempat yang sunyi untuk berdoa. Walaupun Yesus anak Allah, dia sadar bahwa dirinya anak Allah. Dia sadar bahwa dirinya punya kuasa untuk mengusir setan, untuk mengadakan mujizat, untuk mengajar. Tetapi Yesus selalu menjaga hubungan pribadinya dengan Allah. Sehingga dia tetap fokus kepada misinya ke dunia. Misinya tidak tergoyahkan, tidak terombang-ambingkan dengan apa? Dengan popularitas. Kenapa bisa begitu? Karena Yesus tetap menjaga hubungan pribadinya dengan Allah di tengah kesibukan pelayanannya. Dia memilih tempat yang sunyi untuk berdoa. Makanya tadi kenapa kita baca di Markus 1, supaya kita bisa lihat apa sih yang Yesus lakukan di tempat sunyi. Karena di 42 tidak di-mention. Setelah itu, maka pertanyaannya buat kita nih, dari perilaku Yesus. Apakah makna bagi kita untuk mencari tempat sunyi? Pernahkah kita mencari tempat sunyi untuk berdoa? Pernahkah kita mengkhususkan waktu kita untuk berdoa? Kalau Yesus aja sebagai anak Allah, sebagai orang yang punya kuasa mengusir setan, melakukan mujizat, berkuasa memberi pengajaran yang luar biasa, tetap menjaga hubungannya dengan Allah sendiri di tengah kesibukan pelayanannya, bagaimana dengan kita? Kita sebagai manusia yang dipilih Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, dan ditunjuk oleh Tuhan sebagai alatnya, apakah kita sudah konsisten untuk mencari tempat sunyi untuk berdoa? Di manakah tempat sunyi kita? Apakah kita melakukannya setiap hari atau hanya ketika kita ingat aja? Tempat sunyi di sini adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sama seperti ketika Marta dan Maria. Tuhan tidak melarang Marta melakukan pelayanannya. Kita juga tahu ya bahwa pelayanan Yesus juga didukung oleh wanita-wanita kaya atau juga oleh murid-muridnya yang lainnya. Pelayanan seperti itu penting ya, karena banyak orang membutuhkan. Yesus sendiri melakukan pelayanan seperti kesembuhan, mengusir setan, itu pelayanan. Tetapi di atas segalanya ada juga yang lebih penting, yaitu apa? Menjaga hubungan pribadi dengan Allah. Menjaga hubungan pribadi dengan Allah membuat kita mengerti atau memahami bahwa segala macam pelayanan yang kita punya bisa kita lakukan karena Tuhan, karena Allah, karena Bapa. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat. Sebenarnya Yesus juga bisa mengklaim diri, "Oh, saya kan anak Allah." Tetapi jangan lupa,
Pada saat Yesus di bumi, walaupun dia 100% anak Allah, tetapi dia juga 100% manusia. Dan Yesus tidak pernah melupakan keberadaan dirinya. Yesus nggak pernah lupa. Dia selalu sadar bahwa dia anak Allah, tapi dia juga manusia yang punya misi diberikan oleh Allah Bapa. Nah, karena itu Yesus terus menjaga hubungannya pribadinya dengan Allah di tempat sunyinya, bukan sibuk dengan pelayanannya. Ini juga memberi makna kepada kita. Sesibuk-sibuknya kita dengan pelayanan kita, dengan pekerjaan kita harus punya waktu untuk mencari tempat sunyi. Tempat sunyi di sini adalah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, jangan sampai pelayanan kita atau pekerjaan kita menghabiskan waktu kita sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk mencari tempat sunyi. Kalau Yesus aja berdoa, apalagi kita. Teman-teman semua, saudara-saudara sekalian, terkadang kita suka merasa, kita kan bisa berdoa sambil jalan. Kita kan bisa berdoa sambil ini. Sambil, akhir-akhir ini saya belajar bahwa nggak bisa. Kita tetap harus fokus. Seperti contohnya gini ya. Anak saya ngobrol sama saya. Lalu dia ngobrol sambil main game. Dia ngobrol, Philip ngobrol sama saya. Iya, gimana tadi Pil sekolahnya? Oh, bagus Mi. Ya gitulah, biasa aja. Tapi sambil main itu Mobile Legend. Terus ngapain aja di sekolah? Ya gitulah. Ya gini, ada pelajaran ini, pelajaran ini, pelajaran ini. Tapi matanya terus ke Mobile Legend, ke HP. Tangannya terus yang utak-atik. Dia jawab pertanyaan saya. Nah, menurut teman-teman semua, saya happy nggak dengan itu? Ternyata saya nggak happy. Saya maunya waktu saya ngobrol sama anak saya lihat mata saya. Dia tinggalin video gamenya, saya nggak ngelarang dia main video game. Saya nggak ngelarang dia main HP. Tapi yang saya mau ketika kita ngobrol, yuk kamu tinggalin dulu. Lihat mata mami, ngobrol baik-baik. Yang disebut ngobrol baik-baik adalah lihat mata mami, yuk kita ngobrol. Kamu ngapain di sekolah? Saya pengen lihat matanya, saya pengen lihat ekspresinya. Saya mau waktunya dia itu khusus buat saya. Nah, terkadang kita sebagai manusia nggak kayak gitu. Kita kayak Philip. Jujur aja, saya juga kadang-kadang kayak Philip. Saya ngerasa, yang penting kan saya dengar khotbah, saya buka aja YouTube orang khotbah terus. Kalau nggak saya buka YouTube tentang khotbah kita kalau hari Minggu gitu ya, live streaming kita saya buka lagi, saya tonton lagi gitu ya. Kalau nggak, khotbahnya si ini saya buka, saya dengerin. Kalau nggak, saya denger Spotify kan, di Spotify juga ada khotbah-khotbah saya dengerin gitu ya. Tapi sambil saya melakukan kerja-kerja yang lain. Ya masuk mungkin dari khotbah yang selama 30 menit, 40 menit. Ya paling yang nempel ke saya paling hanya 1-2 poin lah dari sepanjang yang dia ceritakan itu. Ada yang nempel? Ada. Tetapi apakah momen seperti itu yang Tuhan inginkan? Nah, kalau kita aja sebagai manusia ya nggak mau dikacangin kayak gitu, apalagi Tuhan. Tuhan juga maunya kita tuh fokus loh dengerin. Seperti yang kemarin waktu khotbah disampaikan, bagaimana kita bisa mendengarkan apa yang Tuhan beritahu kepada saya kan? Kemarin ada 3 kan ya. Kita tahu dari pengetahuan, dari sumber, dari buku, dari apa, kita tahu karena kita mengalami pekerjaan kita, karena kita menjalaninya, kita tahu karena Tuhan yang beritahu. Bagaimana kita bisa tahu Tuhan beritahu kalau kita tidak pernah peka atau tidak pernah membuka telinga kita atau tidak pernah fokus mendengarkan benar-benar baik-baik apa yang Tuhan katakan. Ya, karena itu mencari tempat sunyi adalah precious moment yang tidak boleh kita tinggalkan. Tinggalkan dulu HP kita. Tinggalkan dulu Mobile Legend-nya kita. Kita fokus sama Tuhan. Ayat 42 mengajarkan kita tentang itu. Kemudian ayat 43 Yesus mengatakan apa? Tetapi ia berkata kepada mereka juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah sebab untuk itulah aku diutus. Yesus fokus. Kan waktu di ayat 42 bilang, tetapi orang banyak mencari dia lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Karena Yesus kan bikin sangat banyak mujizat. Tetapi Yesus berkata apa? Yesus tahu saya populer nih di sini. Yesus tahu bahwa saya tuh terkenal, sangat dibutuhkan di situ. Tetapi Yesus tetap fokus sama misinya. Misi saya juga harus ngajar di tempat-tempat lain. Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Jadi Yesus diutus ke bumi, ya misinya selain nanti untuk mati di kayu salib adalah untuk apa? Misi utama Tuhan memberitakan Injil kerajaan Allah. Yang disebut dengan menyembuhkan orang sakit, membuat mujizat, mengusir setan itu adalah tambahan untuk memberitakan Injil. Jadi misi utamanya memberitakan Injil. Nah, tambahan-tambahannya adalah
menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan lain-lain. Makanya kita lihat waktu di akhir, ketika kita memberitakan Injil, contohnya aja ya di Markus terakhir ya, ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, memegang ular sekalipun mereka minum racun, mereka nggak akan celaka, meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Tanda-tanda itulah yang akan menyertai orang-orang percaya yang memberitakan Injil. Karena ayat 16, 17, 18 itu mendukung ayat 15. Apa ayat 15-nya? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Jadi fokus tujuan utamanya atau target utamanya atau KPI-nya kalau bahasa orang manajemen adalah apa? Memberitakan Injil. Nah, di ayat 43 itu Yesus sangat fokus. Walaupun orang banyak membutuhkan dia untuk mengadakan mujizat dan Yesus bisa melakukannya, tapi Yesus tetap fokus sama yang namanya memberitakan Injil. Jadi tujuan utama pelayanan kita bukan popularitas atau bukan mengadakan mujizat atau bukan menyembuhkan orang sakit atau bukan mengusir setan, tetapi apa tujuan utama? Memberitakan Injil. Nah, jadi kalau kita sekarang melakukan banyak mujizat dari karunia-karunia Roh Kudus, jangan sampai karunia-karunia itu membuat kita melenceng dari tujuan kita untuk memberitakan Injil. Ketika kita mengusir setan, harus ada Injil Kerajaan Allah yang diberitakan saat itu. Kalau kita menyembuhkan orang sakit, harus ada berita Injil yang kita sampaikan. Jadi itu mendukung pemberitaan Injil kita. Nah, kemudian kita melihat di ayat 43 juga Yesus tegas. Dia menolak tekanan banyak orang supaya apa? Tetap fokus pada misinya. Popularitas tidak membuat Yesus bergeser. Kemudian Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Apa sih Injil Kerajaan Allah itu? Kan kalau sekarang kita memberitakan Injil Kerajaan Allah diawali dengan apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi setelah kita memberitakan bahwa kamu harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terus ngapain? Selesai? Enggak. Mereka harus masuk menjadi warga negara Kerajaan Allah. Nah, Kerajaan Allah itu menceritakan tentang apa? Tentang pemerintahan Allah yang membawa keadilan, kasih, dan pemulihan. Kita masuk bahwa di dalam Kerajaan Allah kamu akan mendapat keadilan, kasih, dan pemulihan. Pemulihan dari masa lalu kita yang kelam, dari dosa-dosa kita. Kemudian juga keadilan, kita belajar bagaimana Allah adil dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sesama kita. Dan bagaimana kita belajar mengasihi. Karena ketika kita belajar menjadi warga negara Kerajaan Allah, berarti kita belajar bagaimana Allah begitu mengasihi saya. Ketika saya belajar bahwa Allah begitu mengasihi saya, maka kita juga belajar untuk bagaimana saya mengasihi sesama saya. Jadi kasih yang Allah berikan gak berhenti di kita, tetapi itu harus kita salurkan juga kepada sesama kita. Nah, kasih yang seperti apa? Kasih ilahi, kasih yang tanpa pamrih. Keadilan juga. Keadilan siapa? Keadilan Tuhan. Ketika kita belajar Kerajaan Allah, kita belajar pemerintahan Allah yang membawa keadilan. Adil menurut Tuhan, bukan menurut kata hukum manusia. Kalau hukum manusia kan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Adil. Kalau dia dapat 1, saya juga dapat 1. Kalau saya kerjanya 8 jam gajinya 1.000, dia kerja 8 jam gaji 1.000. Itu baru adil. Sama rata. Tetapi di dalam kerajaan Tuhan, pemerintahan Allah kita belajar bagaimana Allah mencukupkan atau Allah akan memprovide, menyediakan, memberkati kita sesuai porsi masing-masing. Terkadang kita nggak pernah tahu porsi kita, tapi Allah tahu. Buat kita 5 sama 5 itu baru adil. Tapi buat Tuhan enggak. Mungkin buat saya 5, tapi buat dia equal 5-nya saya itu 10 di dia. Equal 5-nya saya itu 2 di dia. Kita nggak pernah tahu hidup orang, tapi Tuhan tahu. Nah, itulah adil. Nah, belajar keadilan dalam pemerintahan Allah, kita belajar menerima itu. Artinya apa? Kita tidak iri hati, tidak merasa kenapa begini, kenapa begitu. Kasih yang tulus, kasih yang tanpa pamrih, itu juga kita belajar. Dan kemudian juga pemulihan. Pemulihan dari masa lalu kita yang kelam, pemulihan dari luka-luka pribadi, baik yang disebabkan oleh diri kita sendiri maupun disebabkan oleh orang lain. Pemulihan ini beberapa waktu yang lalu saya ikut satu seminar parenting
tentang luka, tentang bagaimana orang tua melukai anak. Setelah saya dengar panjang lebar, akhirnya saya sadar bahwa luka itu bisa terjadi kapan aja, di mana aja, oleh siapa saja. Jadi memang hati manusia itu nggak bisa dipulihkan oleh manusia. Akhirnya pada kesimpulannya hati manusia itu hanya bisa dipulihkan oleh Tuhan. Itu kenapa? Karena si pembicara ini ngomong ke saya gini, maaf tidak akan memulihkan luka. Dengan memaafkan, belum tentu luka kita pulih. Belum tentu luka kita sembuh. Kalau ada yang men-trigger lagi, luka itu bisa kembali. Hah? Saya kaget begitu ngedengar. Saya pikir, contoh nih, suami saya bikin salah sama saya, terus saya maafin. Maka di pemikiran saya, oh ya sudah, berarti harusnya sudah selesai. Luka sudah sembuh. Ternyata tidak. Menurut ilmu psikologi dari si itu bilangnya enggak. Maaf, kita memaafkan, luka tidak akan sembuh. Terus dipikir-pikir benar juga ya. Dan tetap aja sakit hati mah sakit hati. Contoh, ada orang minjem duit nih sama saya, nggak bayar. Mungkin saya pikir, ya sudahlah saya relain. Tapi hal itu akan membuat saya terluka. Bagaimana lukanya? Ketika orang itu datang kepada saya akan terus jaga jarak sama dia. Nanti dulu, nanti dia manfaatin saya lagi. Nggak cuma itu aja. Ketika ada orang mau ngedeketin saya, apalagi udah mulai ngebaikin saya akan udah punya negative thinking. Nanti dulu, dia baik-baik sama saya, jangan-jangan dia mau manfaatin saya lagi nih. Kayak si orang itu dulu. Tanpa sadar, kalau kita merasanya itu, oh itu kan tindakan preventif, Ci. Oh bukan. Terkadang, tindakan-tindakan yang kita lakukan belum tentu preventif. Preventif bisa. Tapi kadang-kadang juga karena kita pernah terluka dan itu nggak sembuh. Lalu kata si orang itu, walaupun kita sudah memaafkan, bahkan melupakan, kadang-kadang luka itu bisa tertrigger dan kebuka lagi. Lah, terus saya nanya sama si psikiaternya, si yang pembicaranya, Bu, kalau gitu ini mah never ending story atuh. Karena luka itu bisa terbuka lagi, terbuka terus tanpa kita sadari, bahkan ketika kita sudah memaafkan, terus kalau gitu kapan endingnya, kata saya. Ya memang susah ya. Dia bilang memang never ending story. Bahkan orang bilang waktu yang akan menyelesaikan segalanya, belum tentu waktu bisa menyelesaikan segalanya. Saya jadi bingung, kenapa bisa begitu ya? Nah, tapi setelah itu saya renungkan, akhirnya saya menyadari, oh ternyata betul ya. Kemudian saya diskusi sama beberapa teman saya yang orang Kristen juga, yang notabene juga pendeta. Akhirnya kita semua mengakui bahwa tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan luka hati kita, luka batin kita, luka dalam diri kita selain Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membuat, yang menyembuhkan luka, membalut dan menyembuhkan luka tersebut. Tandanya bagaimana kalau luka itu sembuh? Peristiwa yang baru terjadi, dia tidak akan men-trigger peristiwa yang lama. Jadi kalau luka itu belum sembuh, ada triggernya. Ketika itu tiba-tiba ada di satu momen, itu tuh akan mengingatkan kita tentang itu dan membuat kita stres. Tetapi kalau luka itu benar-benar udah sembuh, cirinya adalah ketika trigger itu terjadi, penerimaan kita seperti biasa saja. Bukan apatis, tapi iya biasa aja gitu. Nggak membuat kita stres, nggak membuat kita depresi, dan nggak membuat kita jadi sakit. Nah, setelah mendengarkan sesi itu baru saya menyadari bahwa, oh iya ya, ternyata yang bisa menyembuhkan kita cuman Yesus Kristus, cuman kasih Allah. Nah, dalam pemerintahan Allah, itu yang terjadi. Ada keadilan, ada kasih, dan ada pemulihan. Nah, itulah yang harus kita beritakan kepada orang lain. Bahwa di dalam kerajaan Allah tuh ada ini loh. Sehingga kamu harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya kamu menjadi warga kerajaan surga. Dan kamu ada di bawah pemerintahan Allah yang adil, kasih, dan memulihkan. Itulah memberitakan Injil kerajaan Allah. Supaya dia jadi pengikut Kristus. Nah, ayat 44. Yesus memberitakan Injil di tempat lain. Kenapa Yesus memberitakan Injil di rumah ibadat di Yudea? Kan sebelumnya kalau kita baca di Galilea, di Nazaret, di mana-mana, di Yudea, ya. Kenapa? Karena misi Yesus ini bersifat universal. Yesus datang bukan cuman memberitakan Injil untuk orang Israel. Jadi untuk semua orang. Mungkin memang pada zaman Yesus memberitakan Injil, dia memberitakan Injil ke beberapa daerah yang masih ada di Timur Tengah. Tetapi ketika zaman murid-muridnya Yesus itu mulai berkembang lagi ke tempat yang lain. Sampai terus berkembang dari gereja membawanya sampai ke seluruh dunia. Jadi artinya apa? Yesus memberitakan Injil ke tempat lain, artinya misi Yesus itu bersifat universal dan inklusif, terbuka buat siapa aja. Keselamatan kita itu eksklusif. Eksklusif itu maksudnya apa? Keselamatan kita hanya melalui Yesus Kristus. Itu tidak terbantahkan. Tetapi berita keselamatan itu sifatnya
universal buat siapa saja. Makanya Yohanes 3 ayat 16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, mati di kayu salib untuk semua. Tetapi yang mendapatkan keselamatan siapa? Hanya yang merespon. Tapi barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Itulah beritanya untuk semua orang. Tetapi yang mendapat keselamatannya hanya orang-orang yang merespon. Nah, jadi inklusifnya untuk semua orang ya, tapi eksklusifnya jalan keselamatan hanya satu melalui Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya yang sekarang mau kita pelajari, apa pesan yang kita pelajari dari fokus Yesus pada misinya? Ketika Yesus sangat berfokus kepada misi, lalu bagaimana dengan kita? Apa fokus dari pelayanan kita? Apakah fokus kita terhadap popularitas? Apakah fokus kita terhadap oh yang penting mah saya melakukan pelayanan, saya bisa mengusir setan, saya mempergunakan karunia-karunia yang Tuhan titipkan atau bagaimana atau fokus kita kepada misi yang sudah Tuhan taruhkan kepada kita. Nah, apa sih sebenarnya misi kita? Misi kita adalah pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, udah jelas itu. Baik, mungkin kita akan mulai berdiskusi ya tadi ayat 42, 43, dan 44. Kamaira, apakah Kamaira sering memilih tempat sunyi walaupun banyak orang yang mencari Kamaira? Misalnya nih, dari setiap pelayanan yang Kamaira lakukan, pekerjaan, saya tahu nih ya, saya tidak memuji, bukan ya. Mira ini menurut saya dari murid-murid saya anak yang cukup pintar dan cukup rajin. Boleh dibilang cukup outstanding di sekolah. Nah, tetapi coba kita tanya, apakah Maira sering memilih tempat sunyi? Tempat sunyinya yang seperti apa? Dan tempat sunyi ini menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan ya. Nah, bagaimana nih Kak Maira? Coba mungkin bisa sharing sama kita. Tempat sunyi untuk berdoa ya, Bu. Kan di sini Kalau Yesus memilih tempat sunyi untuk berdoa walaupun banyak orang yang mencari. Nah, kalau Kak Maira sendiri gimana nih pengalaman pribadinya? misalnya Maira dulu waktu di asrama ya, cari tempat sunyinya tuh kalau misalnya teman-teman udah pada sibuk sendiri di ranjang masing-masing. Terus nanti Mai di ranjang tuh bikin kubu pertahanan sendiri. Jadi nanti ranjangnya ditutup sampai orang nggak bisa lihat. Nah, di situ baru Mai bisa nyanyi doa. Nah, kalau misalnya di rumah, karena jarang sih sebenarnya Mai doa kalau di rumah. Tapi kalau di rumah, kalau udah beres kerjaan di bawah, baru naik ke kamar berdoa. Gitu Bu, cari tempat sunyinya. Atau Nah, di gereja, di ruang sound system. oh, oke. Apakah itu dilakukan dengan konsisten? Kayaknya nggak konsisten sih Bu, karena kadang capek kan Bu. Terus jadi kayak ngantuk, kebablasan tidur. Tapi tahun 2025 nih kayaknya pengen berkomitmen untuk konsisten Bu. Karena Oh, butuh Tuhan sih. oke. Baru sadarnya sekarang butuh Tuhan Ya, kemarin-kemarin. soalnya 2024-nya sulit gitu rasanya hidup Bu. Dan jadi 2025-nya pengen hidup yang lebih nyaman bersama Tuhan kayaknya. Oke. Emang Tuhan ngejanjiin hidup yang yang lebih nyaman gitu, Mei? Enggak sih Bu, tapi rasa nyaman itu tuh memang didapat sama Tuhan. Salah satunya ketenangan hati Bu. Karena Oh, dengan Tuhan bisa ngontrol mood, bisa ngontrol segala sesuatu gitu sama sama Tuhan. Walaupun mungkin kita nggak dapat berkat secara materi atau secara yang kelihatan gitu. Tapi dengan hmm. damai sejahtera kita terjaga dan kita punya hubungan doa dengan Tuhan tuh kayak bikin hidup yang nyaman gitu, tentram gitu loh Bu. Terasa damai ya, Damai, walaupun duit bisa kurang. menjalin. Ya, jadi bisa kayak bijaksana kalau misalnya melihat sesuatu yang kadang di luar ekspektasi. Oh, jadi Mai sekarang tuh punya pikiran mengarah ke hal yang positif gitu. Misalnya Mai lagi berantem sama siapa gitu kan. Jadi Mai pikir, oh mungkin karena saya gini. Jadi kayak ada suara dari Roh Kudus gitu yang buat Mai, oh kamu nggak harus secepat itu ngambil kesimpulan dalam hal bertindak gitu loh, Bu. Pokoknya ya Hmm. gitulah intinya. Hidup sama Tuhan Hmm. lebih damai dan nyaman. Oke, itu teh karena sudah memperbaiki jam-jam doa gitu ya, Mei? Iya, menurut Maira sih gitu ya Bu, yang dari pengalaman hidup yang Maira lakukan. Soalnya selama 2024 itu kan jam doa dibilang bolong, sangat bolong gitu. Terus kayak susah gitu loh Bu menjalani kehidupannya. Mm-mm. Nah, setelah sekarang Meira konsisten menjaga jam doa nih, kendalanya apa sih, Mei, untuk menjaga jam doa yang konsisten? Kalau dari Mai sendiri sih Bu, karena capek ya Bu ya.
kayak seharian berkegiatan. Kalau pagi kan misalnya jam 4 subuh masih bisa lah bangun, doa sebentar 15 menit. Tapi kalau udah malam, kan kita doakan, kan kalau kata Yosua bilang kan baca firman tuh siang dan malam gitu kan. Ya, Istilahnya kan kita punya hubungan yang dekat siang dan malam. Nah kalau malamnya tuh karena udah capek, udah penat, terus ditambah lagi ribut sama siapa gitu, misalnya di WA sama pasangan lah misalnya gitu, ribut. Jadi kayak, aduh malas benar mau datang ke Tuhan gitu loh Bu jadinya. mau di WA sama pacar ya gara-gara posting foto kan? Mm-mm. Hmm. Gitu Bu. Jadi lebih ke itu sih sebenarnya kalau malam. Tapi ya nantilah diusahakan lagi. Oke, ya baik, terima kasih Mira. Jadi seperti tadi kesaksian Mira ya, kalau Tuhan Yesus aja memilih tempat sunyi, kita juga harus konsisten memilih tempat sunyi ya, supaya ya tadi kita punya kedamaian dalam hati ya, sehingga ketika kita punya damai, hidup kita jadi lebih tenang. Kemudian bagaimana kita memahami konsep kerajaan Allah? Koyupi. Konsep kerajaan Allah yang saya pahamin ya, Hmm. kerajaan Allah itu kan menurut saya bukan secara letterlek bahwa itu sebagai sebuah fisik kerajaan, tapi lebih kepada adanya damai sejahtera karena kehadiran Tuhan. Jadi kalau kita bisa merasakan damai sejahtera karena kehadiran Tuhan, maka itu adanya kerajaan Allah yang telah hadir. Nah, itu konsep yang saya pahami. Hmm. Amin. Kalau dari yang tadi saya terangkan gimana nih Koyupi? Benar nggak bahwa kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah yang membawa keadilan, kasih, dan pemulihan? Iya, kan apa pemulihan, keadilan itu kan akan memberikan dampak damai kan ya. Adanya Mm-mm. damai, sejahtera, ketenangan di dalam hati manusia. Jadi Mm-mm. saya pikir eh, konsepnya memang seperti itu ya, gitu. Mm-mm. Dan pentingkah itu diberitakan kepada orang banyak? Oh penting, penting. Kenapa? Karena ya mengingat manusia itu kan punya berbagai kepentingan dengan berbagai cara untuk mencapainya, baik dengan yang cara-cara baik atau tidak gitu ya. Jadi ini akan mengembalikan dan mengingatkan manusia kembali bahwa ada kerajaan Allah loh yang harus dicari oleh manusia gitu. Oke, baik-baik. Kemudian, bagaimana menyeimbangkan pelayanan kepada orang lain dan menjaga fokus pada misi utama? Ya, tadi kan kita udah belajar misi utama kita sama seperti misi utama Yesus, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sedangkan pelayanan, bagaimana nih menyeimbangkan pelayanan seperti yang tadi Yesus lakukan, itu seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Mungkin kalau pelayanan kita saat ini mah memperhatikan orang, memberi kebaikan kepada orang, pelayanan di gereja maupun di pekerjaan, melakukan pekerjaan dengan baik dan lain-lain. Koleo. Pelayanan kan baru baru coba menjalankan. Mm-mm. Masih banyak belajar. Oke, Kayaknya masih belum gimana ya, belum seimbang gitu, Ci. belum seimbang. Kenapa bisa belum seimbang ya? Maksudnya bukan kenapa. Bagaimana Koleo bisa menyatakan bahwa itu belum seimbang? Apakah masih lebih berat ke pelayanan atau eh, ke fokus misi utama? Kayaknya lebih berat, kayaknya lebih berat ke pelayanan, Ci. Oh, Maksudnya lebih, bukan lebih berat ya, lebih lebih banyak fokusnya ke sono gitu. oke. Berarti, Karena dari situ juga kan kayak belum apa ya, kayak belum 100% gitu, Ci. mm-mm, Terkadang suka bingung kan mm-mm, pelayanan, terus mm-mm, eh, kalau yang penyebaran ini mm-mm. ke siapa ya? Kalau gitu mungkin ini kalau apa pelayanan di sini mungkin kan pekerjaan ya. Kalau kan melakukan pekerjaan di kantor nih. Nah, pernah nggak di dalam bekerja tuh punya ini juga punya visi untuk punya misi untuk coba memberitakan Injil ke teman kerja, ke orang-orang yang ditemuin di kantor atau ke mana? Ke teman-teman Enggak, kumpul. kalau dibilang gitu mah kayaknya lebih kayak yang terselubung gitu, Ci. Maksudnya Mm-mm, kita Pak, maksudnya kalau nggak terang-terangan gitu ya sampai ngomongin, kecuali yang eh, tapi yang maksudnya kalau lagi ngumpul mah kita bisa ngomong kayak apa, kalau lagi fellowship kita bisa ngomong ngeluarin
pakai ayat ini terus Hmm. dibahas ayat itu. Cuma kalau di itu mah kita lebih ke mungkin eh bagaimana kita bertindak gitu, Ci. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Paling lebih ke situ sih. Tapi pernah nggak kepikir bahwa tindakan saya di pekerjaan ini merupakan strategi saya untuk menunjang misi saya loh. Artinya gini, kayak saya tuh berbuat baik di sini tuh supaya orang tahu saya tuh orang Kristen, sehingga orang tuh Hmm. kalau misalnya ada apa-apa bisa nyari saya, sehingga saya bisa sedikit demi sedikit masukin tentang eh, nilai-nilai kekristenan sampai nanti dia bertanya tentang Yesus. Pernah nggak kepikir sampai situ? Atau enggak Belum. bahwa Saya masih kepikir aja gitu, Ci. Heeh, Eh, setiap usaha saya mm-mm, sekarang mah di ini dulu ditujuinnya kayak bukan ke orang soalnya apa ya perbedaan pendapat dan pola pikir kan parah banget nih di kantor. mm-mm, mm-mm. Nah itu jadi saya tuh lebih tujuannya saya bekerja bukan buat mereka, bukan buat orang tapi buat Tuhan. Jadi saya berusaha yang sebaik mungkin gitu. Ya. Karena untuk apa ya, ya polanya bunyi bingung kalau masuk yang notabene 90% tetangga gitu sih. 90% ya Muslim semua. Oh iya 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 iya. Ci, Wah, aku boleh nambahin, Ci. boleh boleh nambahin silakan. Ya, Kenapa? kalau aku sih bukan bukan apa ya namanya. Eh sekarang di tempat kerja yang sekarang aku menanamkan nilai sebenarnya. Ini Berusaha tahun yang baru menanamkan. ya? Enggak, belum masih yang lama, Ci. Oh, oke. Jadi di sana itu kalau kalau bahasa gaul sekarang mah toksik gitu lingkungannya, Ci. Hmm, Jadi mereka tuh sesama temen tuh saling ikut. gosipin gitu, Hmm, saling ini, saling saling bukan ngejatuhin sih, pokoknya saling ngomongin lah gitu, Ci. Jadi mm-mm. gibah. Jadi Gibah. suasana itu memang bener-bener nggak enak. Nah, aku di situ berusaha tampil beda. Hmm, Jadi sampai teman-temanku bilang, ah ibu mah, karena aku dipanggilnya ibu ya di sana, aduh mm-mm. tua banget. Ya, betul betul. Ah ibu mah nggak asik nggak suka gosip katanya gitu. Terus ada juga yang bilang apa namanya kamu mah katanya apa namanya apa sih bilang mereka teh Mm-mm. berhati malaikat kata saya teh enggak juga gitu saya bilang kan Mm-mm. cuman saya berusaha bilang gini apa ngasih tahu ke mereka sedikit demi sedikit ya nilai-nilainya lah ya nilai-nilai kekristenan gitu bahwa eh kita nggak boleh gitu. Maksudnya kadang teman-teman saya sampai bilang ini kan saya udah resign kan Ci. Mm-mm. Sampai teman saya bilang gini, Bu, jangan pergilah. Kenapa? Nanti kalau ibu ibu pergi di sini udah nggak ada lagi orang normal sampai pada gitu. Sampai Oke. gitu sih anaknya tuh ngomong tuh. Jadi Heeh. saya bilang gini, udah eh, ketika kamu nanti ke apa lagi ngumpul-ngumpul kamu nggak usah kalau ada orang yang ngegosip kamu nggak usah bales udah aja bilang oh oh gitu aja nggak usah diikutin kata saya gitu tapi Mm-mm. aku nggak bisa bu sampai kayak gitu lah mereka kalau tuh kayak gitu jadi eh di situ tuh bener-bener aku tuh berusaha Ci menanamkan nilai-nilai kekristenan itu kepada mereka bahkan sampai ada satu anak Mm-mm. anak-anak ini sih anak baru masih inilah masih masih anak-anak apa dibilangnya tuh generasi Gen Z Mm-mm. anak Gen Z itu benar-benar sama aku tuh di apa ditanamin nilai-nilai kekristenan meskipun dia Mm-mm. memang muslim ya Mm-mm. tapi aku selalu kalau ngobrol sama dia aku kasih tahu gini 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 jadi akhirnya ya di tempat itu tuh Ci cuman Mm-mm. aku kayak bukan nggak sombong bukan sombong ya Ci bukan 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 cuman di situ tuh kayaknya anak-anak itu semua apa namanya seperti menganggap aku tuh paling dewasa dan paling bisa dipercaya gitu Ci Mm-mm. untuk Mm-mm. untuk dijadikan tempat-tempat cerita atau enggak tempat sekedar curhat yang kayak gitu-gitulah. Mm-mm. Jadi eh, itu salah satu sebenarnya dari tahun ini tahun 2024 ya sebenarnya Mm-mm. salah satu eh, apa ya aku bilang salah satu bukan janji ya Mm-mm. salah satu resolusi untuk Mm-mm. memberitakan Injil memang sih nggak terang-terangan bilang Tuhan Yesus atau gimana tetapi mereka tahu aku Kristen Mm-mm. dan mereka tahu yang aku tanemin itu ya nilai-nilai kekristenan gitu, Ci. Mm-mm. 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 Nah, jadi jadi itu mungkin salah satunya
cara aku memberitakan Injil. Mungkin memang nggak ekstrim ya, Ci. Nggak tahu ya apakah memang seperti itu efektif atau memang boleh atau dibenarkan atau enggak. Aku nggak tahu. Tapi eh, yang aku tangkep tuh dari firman Tuhan kan bilangnya kita adalah suratan terbuka ya. Kita Mm-mm. kita ini garam Mm-mm. gitu. Mm-mm. Jadi mesti memberikan pengaruh gitu Mm-mm. dimanapun kita berada. Jadi Mm-mm. ya itu sih Ci yang aku lakuin gitu di tempat kerja yang sekarang ya. Mm-mm. Dan orang-orang yang tahu aku mau pergi itu memang benar-benar mereka merasa kehilangan gitu. Tapi ya Mm-mm. mau gimana ya? Meskipun Mm-mm. kami baru berapa bulan bersama gitu. Mm-mm. Tapi ya seperti itulah Ci yang Mm-mm. aku alamin dan aku berusaha lakuin gitu. Itu sih Mm-mm. Ci. Luar biasa ya, hebat Kamelda. Kamelda sama Koleo malah lebih jago ya. Saya sih bisa dibilang hidup saya sebagian besar hidup di lingkungan Kristen ya. Bukan jarang bergaul ya, tapi memang begitu ya. Memang saya lebih banyak di kekristenan. Jadi memang jadi lebih banyak pelayanannya daripada harusnya kan fokus kita memberitakan Injil. Makanya Kamelda sama Koleo luar biasa juga ya. Nah, untuk menyeimbangkannya ya itu ya, mungkin dengan seperti yang tadi disaksikan kita menjaga behavior kita sehingga mereka nyaman dengan kita dan dari situ kita bisa memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Mungkin ketika mereka bertanya atau apa, mungkin belum sampai langsung terang-terangan tentang Yesus, tapi dari situ mereka sudah mulai belajar nilai-nilai Kerajaan Surga. Yang luar biasa Kamelda, Poleo, sip. Nah, yang keempat, adakah prioritas hidup kita yang saat ini perlu disesuaikan? Oce, kalau tadi kita kan belajar soal tempat sunyi sama misi utama. Nah, dari Kak Oce gimana nih kalau mengenai ini? Prioritas dalam hal apa nih, Ci? Prioritas hidup kita yang saat ini perlu disesuaikan, yang itu dalam memilih tempat sunyi dan menjaga fokus pada misi utama. Oh iya, tentu saja ya. Jadi kalau saya pribadi sih seperti teman-teman juga ya, seperti Kamelda, Leo. Selain kita menjalani kehidupan kita secara normal, dalam arti kita melakukan aktivitas tanggung jawab kita di tempat kerja, di keluarga, sebenarnya kita tidak melakukan itu dalam arti mengalir begitu saja ya, seperti seorang karyawan yang hanya bekerja sesuai dengan aturan begitu kan. Tapi kita bekerja dengan aturan main atau cara pandang yang berbeda. Nah, yang tadi yang Kamelda dan Koleo sudah bagikan tuh. Jadi nilai-nilai yang kita lakukan itu nilai-nilai yang diinspirasikan oleh nilai-nilai kerajaan Allah ya. Jadi ada kasih, ada pengampunan, ada sukacita, ada damai sejahtera di sana. Sehingga tantangan di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan pribadi kita itu bisa kita lalui dengan nilai-nilai yang berbeda ya, walaupun situasi dan kondisi lingkungan kan kita tidak bisa ngubah ya, tapi kita bisa menempatkan hati dan pikiran kita sesuai dengan nilai-nilai Injil yang bisa tetap membuat kita tenang dalam menghadapi situasi yang mungkin nggak tenang gitu. Nah, kalau saya pribadi sih juga sama ya, kita semua sama-sama bertolak dari prinsip yang sama, sehingga seringkali kan berbenturan ya dengan prioritas hal-hal yang lain gitu kan. Tapi memang kalau saya pribadi ya sama juga seperti Mayra tadi bilang ya, ada kalanya bolong-bolong juga begitu kan, karena mungkin terlalu capek, terlalu sibuk. Ada prioritas-prioritas yang lain yang kadang-kadang sebenarnya bukan prioritas sih. Cuman seringkali saya pikir manajemen waktu yang kurang baik itu menyebabkan ada prioritas yang nggak penting jadi penting gitu ya. Seperti tugas yang telat dilakukan, akibatnya kan menjadi numpuk kan, akhirnya yang tadinya nggak jadi prioritas menjadi prioritas dadakan. Nah, itu sebenarnya koreksi-koreksi yang memang harus saya perbaiki secara pribadi ya. Nah, sehingga seringkali itu jadi malah hal-hal yang seharusnya jadi prioritas, seperti hubungan pribadi, seperti Tuhan Yesus kan tadi keren ya. Nah, dia memulai segala sesuatu dengan doa. Artinya kan dia memahami bahwa tidak ada hal yang bisa terjadi atau bisa selesai tanpa pimpinan dan penyertaan Bapa dan Roh Kudus begitu kan. Dia tidak bekerja sendiri. Seharusnya kita juga seperti itu ya. Nah, jadi prioritas-prioritas kecil itu sebenarnya sangat berharga buat kita, terutama jam doa, tempat-tempat tersembunyi gitu, atau kamar privasi kita dengan Tuhan itu harus selalu menjadi yang utama sih bagi saya. Dan itu juga sesuatu yang tadi itu yang saya bilang seringkali terlewatkan karena mungkin manajemen yang kurang baik ya, sehingga menjadi kacau ke hal-hal yang lain. Nah, itu yang jadi
sementara saya mencoba untuk memperbarui sesuatu yang tadinya bagus, tapi kadang-kadang terlewatkan atau kadang-kadang menjadi tumpang tindih dan justru tersingkirkan. Nah, begitu Ci bagi saya ya. Terima Nah, kasih Tuhan berkati. terima kasih Kang Oce ya, bener ya. Sama kalau gitu ya, manajemen waktu kita yang tidak baik sehingga hal-hal yang tadinya important yang bisa kita kerjakan dengan nyicil jadi urgent dan important harus kita kebut dalam 2 hari karena deadline ya. Nah, makanya membuat prioritas hidup kita jadi kacau. Betul dan setuju juga ya saya. Bahkan saya pribadi juga memang manajemen waktu perlu diperbaiki ya. Saya percaya kita semua di tempat ini juga ya perlu memperbaiki manajemen waktu kita karena waktu yang paling penting ya. Nggak pernah ada istilah nggak ada waktu. Waktu itu kita yang manage, kita yang atur ya. Tuhan kasih waktu ke semua orang sama 24 jam. Tuhan kasih kebebasan kita buat ngatur waktu kita. Nah, kitalah yang atur waktu kita sebaik mungkin sehingga mana yang diprioritaskan itu bisa kita kasih waktu lebih banyak, bisa kita kasih waktu lebih dulu ya. Dan baru nanti yang lain-lainnya. Terima kasih Kak Oce. Kemudian mari kita renungkan apa yang Allah ingin Anda prioritaskan saat ini. Ya, ini bisa dijawab masing-masing sendiri ya. Kita bisa berdoa, kita tanya sama Tuhan, Tuhan mau apa sih yang perlu saya prioritaskan saat ini. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, coba baik diri saya sendiri maupun kita semua yang ikut, luangkan waktu setiap hari untuk tempat sunyi, untuk berdoa dan merenungkan firman. Seperti yang minggu mungkin ya, yang saya sampaikan bahwa kita nggak mungkin bisa bilang iman saya bertumbuh kalau kita nggak pernah berdoa dan membaca firman. Karena iman itu bertumbuh dari pendengaran akan firman Allah. Karena itu luangkanlah waktu setiap hari. Kemudian jangan pernah lupa misi utama kita adalah membagikan pesan kerajaan Allah yang seperti tadi sudah disampaikan oleh teman-teman melalui apa? Melalui tindakan kasih dan kesaksian hidup kita. Mungkin enggak letterlek lewat kata-kata kita, belum ada waktu yang pas untuk ngomong terima Yesus, tetapi kita bisa sampaikan dulu lewat tindakan kita. Bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu penuh kasih. Yuk kita kenal Yesus. Nah, melalui tindakan kita dan kesaksian hidup kita. Ya, mari kita renungkan hal-hal ini dalam kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu, ini yang terakhir. Mari kita berdoa. Kita minta kepada Tuhan hikmat dalam menetapkan prioritas hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian juga kita berdoa untuk kekuatan yang tetap fokus kepada panggilan Allah. Baik, yang terakhir saya minta Om Yosua kesediaannya untuk sama-sama membawa doa bagi kita semua. Atau mungkin ada yang mau ditambahin Om Yos sebelum tutup dalam doa? Saya nggak perlu kayak nambahin sih, udah lengkap. Cuman saya melihat satu materi yang disampaikan hari ini menarik perhatian. Kalau saya sendiri mengingatkan bahwa hari ini cerita tentang mengambil tempat yang sepi itu berbicara tentang hubungan dan komunikasi kita dengan Tuhan kan ya. Iya, betul. Merujuk hal yang sedemikian, saya diingatkan seperti Yunus ya. Yunus itu kan kalau dia di keramaian sebenarnya dia nggak mau untuk berdoa buat bangsa yang disuruh Tuhan untuk diselamatkan. Maka salah satu cara jalan untuk Yunus masuk ke dalam kesepian, perut ikan. Karena dia nggak mau, dia masuk ke perut ikan gitu ya. Ya. Secara hukum alamnya sebenarnya udah nggak bisa lagi kan. Intinya kalau orang sudah masuk dalam perut ikan, udah selesai aja, mati aja gitu. Tapi malah di perut ikan dia bisa hidup. Kenapa? Karena kalau aku lihat di sini ceritanya bahwa sekalipun tidak ada yang menolong, ya, sekalipun tidak ada yang bisa kita harapkan, keluarga, pemilih, sanak saudara, atau orang-orang terdekat kita, sekalipun di dalam lembah bayang maut atau di palung laut, lebih dalam dari palung laut, kalau kita menjalin komunikasi dengan Tuhan, meluangkan waktu kita kepada Tuhan, maka Tuhan buka jalan. Artinya ketika kita membangun komunikasi hubungan dengan Tuhan, selalu ada jalan. Ya, saya pikir bahwa renungan hari ini atau materi Bible Study hari ini cukup menguatkan kita. Terima kasih buat host, Tuhan berkati. Terima kasih juga rekan-rekan yang sudah menyampaikan segala inspirasinya, pengetahuannya, menambah iman buat saya. Tuhan berkati. Ya, baik. Terima kasih Om Yos. Silakan Om Yos pimpin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih-Mu, di mana pada hari ini boleh kami bersama-sama belajar untuk memahami apa arti kesendirian dan menjalin komunikasi dengan Tuhan yang mengharapkan hanya pertolongan dari Tuhan saja, bukan dari kekuatan manusia.
Terpujilah Engkau Bapa, berkati host kami, berkati kami semua, berkati gembala sidang kami. Jika sebentar kami akhiri Bible study ini, jika ada di antara kami yang melanjutkan tugas dan pekerjaan kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan jika ada di antara kami yang beristirahat, Tuhan, Kau sertai kami dalam peristirahatan kami, bangunkan kami esok kembali untuk melakukan tugas dan kewajiban kami. Terpujilah Engkau Bapa kekal untuk selamanya. Bimbing kami supaya kami menjadi berkat. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya. Dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye-bye.